sekarang apa-apa butuh duit kan. Ya, geli sekali. Iya, walaupun emang iya, tapi entah kenapa kok gue kayak ngerasa kayak itu mungkin udah standar banget dibicarain sama orang. Tapi kalau lu maknai kata-kata itu, kalimat itu secara lebih mendalam lagi, itu jauh banget, Mbak. Serius. Eh, ini kan adalah sebuah mazhab mungkin ya yang gua kenal, namanya adalah sinism. Cynicism. Tadi kan lu kan bilang kalau salah satu faktor down lu adalah ekonomi gitu ya kan. Ini mungkin 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 dilepas apa terlepas dari filosofi-filosofi stoicism itu ya. Kalau sebuah ekonomi kok bisa bikin orang down, itu bagaimana sih lo cara lo memandang sebuah ekonomi kan duit lah artinya ya kan ya. Materi lah ya kan. Materi gitu. Kenapa lo bisa sampai down itu kalau masalah materi? Em, Kira-kira kenapa? Satu, karena gue adalah orang yang berambisi. Gue tuh punya cita-cita. Ini Oke. cita-cita konyol banget sih cita-cita gue. Cita-cita gue adalah menjadi kaya raya. Cita-citanya jadi kaya raya. Iya, jadi ambisi gue adalah menjadi seorang wanita yang kaya raya. Ya bagus. Coy. Nah, jadi gue punya ambisi itu. Jadi emang di otak gue ini uang, uang, dan uang. Nah, itu yang buat gue down. Jadi gue paling down itu kalau udah masalah materi, masalah uang. Gue down banget. Karena sesuatu hal itu kan butuh duit ya. Iya Ya sih. gue mau kesini Iya. butuh duit. Gue mau berinteraksi dengan orang lain butuh duit gitu loh. Misalnya kayak gue kan ngontrak. Adik-adik gue, kakak gue tuh sibuk kerja juga, Hmm. jadi jarang berinteraksi gitu loh. Dan gue kalau mau ngobrol sama orang lah, misalnya kayak ke kafe lah, kita buat ya, itu udah Hmm. kecil banget ya. Butuh duit kan, kita nggak mungkin mengandalkan orang lain untuk bayarin kita kan, gitu loh. Nah, kita butuh, misalnya butuh ngeluarin biaya lah, pokoknya untuk sesuatu hal itu. Dan gue tuh orang yang suka jalan-jalan, belanja dan segalanya Hmm. gitu. Dan gue nggak bisa beli itu, jadi itu buat gue depresi, enggak gue nggak sampai depresi ya, buat gue down sih gitu, karena gue punya ambisi yang gue tuh harus harus jadi orang yang ketika nanti gue tua, gue tuh tinggal apa namanya, pengen pengen hidup tenang tapi duit tetap mengalir gitu. Ketika lo tua, gue kenapa nggak tahu kenapa gue meng-highlight kalimat ketika lo tua, kenapa nggak dari sekarang aja? Maksudnya, oh oke oke, mungkin karena lo bahagianya adalah menempatkan bahagia itu di materi ya. Mm-mm. Kalau mungkin sekarang materinya belum tercapai, mungkin di tua nanti gitu maksudnya Iya, ya kan. maksud gue seperti itu. Kalau misalkan kebahagiaan itu kita letakkan bukan di materi gitu, bisa nggak ya kira-kira? Bisa ya, dari relasi misalnya kita Hmm. ya, misalnya kalau gue lagi di luar lagi berinteraksi dengan orang lain, gue bahagia coy, gue ketawa banget, ketawa lepas, gue melakukan kegiatan ini gue ketawa. Tapi pada saat ketika gue pulang ke rumah misalnya, gue bakal nangis, gue bakal sedih, gue bakal mikirin, aduh besok gue makan apa ya, besok gue gimana ya, nangis gue bisa gitu. Terus Eh, masa gue begini-gini, gue ngerasa gue stuck dah, kayaknya gue kayak lagi jalan di tempat deh gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu, gue masih masih berkegiatan, cuman karena salah satunya adalah itu faktor ekonomi, karena ada sesuatu hal yang nggak bisa gue gapai karena ambisi gue itu jadi merasa gue jalan di tempat gitu loh. oke. Gue tuh sebenarnya masih 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 bingung, masih mungkin bukan bingung ya, dengan gue yang sekarang gitu maksudnya. Melihat orang meletakkan kebahagiaannya pada sebuah materi itu untuk gue yang sekarang itu mungkin terkesan terkesan eh, kayak nyangkut banget, ngeganggu gitu di kepala gue. Kenapa? Gue inget kata-kata dari pepatah pepatah dari Yunani, Pepatah atau ahli nih? dari ahli bukan ahli, dari seorang filsuf, Ya dari ahli seorang dong. filsuf Yunani, Hmm. namanya Diogenes. Diogenes ini dia pernah bilang kalau uh,
bagaimana kalau misalkan kebahagiaan sejati kita capai dengan merevisi keinginan kita. Kebahagiaan bisa tercapai dengan merevisi keinginan kita. Ketika kayak lo tadi bilang mau ke coffee shop, ternyata lo mikir lagi kalau kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya gue ngopi di Starling aja tetap masih bisa ngopi, enak. Kalau revisi kayak gitu-gitunya kan, terus lo merasa kayak, kan lo jadi nggak menempatkan materi jadi kebahagiaan. Jadi Iya bisa. sih, benar. Sebenarnya itu juga berseberangan kan dari stoikism juga sih, itu berseberangan sebenarnya. Hmm, Makanya tadi gue bilang, gue highlight lagi nih, gue bukan orang yang pakem dalam stoikism, tadi gue bilang kan. Ada hal-hal duniawi yang perlu gue kejar, salah satunya gengsi. gengsi ya. Iya, Oke. jadi gue masih lebih tepatnya gengsi sih. Mungkin kalau gue posisinya sebagai laki-laki ya mungkin nggak masalah gue duduk ngopi di Starling atau apa gitu. Oh Mungkin iya juga lagi. Iya juga lagi. Oke, karena oke, oke. gue adalah seorang perempuan dan gue sedang membangun personal branding gue gitu Hmm, kan. Jadi gue kayak uh, untuk menemukan orang-orang oke, gue berteman dengan orang siapa aja, tapi gue juga perlu orang-orang yang berkualitas kan gitu untuk membangun wawasan gue, nambahin wawasan gue. Masa iya memang sih orang-orang yang berkualitas juga mau gitulah minum di situ. Cuman kan hmm, awal-awalnya kan supaya obrolan itu enak ya, seenggaknya kita ngobrolnya di tempat yang lebih baik gitu maksud gue. hmm, Menurut gue gitu loh. hmm. Itu menurut gue ya. Itu pribadi gue. Ya Ya, orang lain ya bisa aja gitu. Tapi kalau menurut gue nggak bisa gitu. Karena salah satunya itu gengsi gue yang buat gue jadi seperti itu gitu. gengsi. Gengsi berarti ada hubungannya sama masyarakat, sama orang lain, at least masyarakat gitu maksudnya kan. Kan artinya kan kayak standar-standar gitu, mungkin Hmm, zaman sekarang bilangnya standar-standar TikTok kayak gitu ya kan. Yang menciptakan kan manusia gitu maksudnya loh. Yang menciptakan kan manusia mungkin ya, eh, ya mungkin beberapa, mungkin gini aja deh, zaman dulu banget, zaman hmm, dulu, zaman 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 orang pengen makan aja tuh harus berburu, hmm. pengen makan harus berburu, jadi pengen makan harus bercocok tanam kayak gitu ya kan. Itu gue sih, bayangan gue kalau misalnya itu diterapin ke dunia sekarang kayaknya bakal lebih asik loh. Daripada gini, maksudnya kayak kita depresi hanya untuk mengejar sebuah uang, materi. Dan gengsi gitu. Materi itu untuk ngasih makan gengsi gitu maksudnya. Iya, benar sih. Tapi kan itu tadi personal gue yang seperti itu. Tapi kalau gue ini yang tadi lu omongin gimana Hmm. kalau kehidupan kita itu kita terapin di waktu yang berapa tahun yang lalu gitu lah. Zaman 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 dulu banget zaman gitu. dulu banget. Gimana ya menurut gue? Kan manusia itu kan menurut gue ini menurut gue lagi nih Hmm. berkembang gitu. Pola pikirnya kan berkembang. Manusia itu kan semakin maju gitu loh. Kalau kita balik lagi ke zaman dulu banget, kayak itu kan kalau masih berburu kayak zaman purba banget gak sih? Ya kalau kita nggak kenal referensi yang sekarang, aslinya nggak masalah. Lah, misalnya nih, kalau gue menerapin itu nih dalam kehidupan gue sehari-hari, lu lihat aja manusia-manusia sekarang yang ada di kota besar Jakarta ini. Lu mikir dah, mereka masih mau gak sih berteman dengan gue yang urak-urakan Nah justru begitu? justru itu, justru gue pengennya semua orang itu Hmm. tuh kenal sama ini, maksudnya kayak prinsip-prinsip bahwa kebahagiaannya bukan dari materi aslinya. Banyak yang bilang kalau quotes-quotes mungkin ya kan, Hmm. eh, kebahagiaan tidak selalu dengan materi. Itu mungkin udah standar banget dibicarain sama orang. Tapi kalau lu maknai kata-kata itu, kalimat itu secara lebih mendalam lagi, itu jauh banget, Mbak. Serius.
Ya tapi gue nggak bisa seperti itu gitu. Gue Menurut gue. ngebayangin kalau misal kita kita pengen sesuatu kita harus barter, kita makan harus barter, kayak misal gue mau ah makan ayam gitu ya Hmm. kan, gue barter sama lo pakai ikan kayak gitu ya kan, karena gue punyanya ikan kayak gitu, terus lu pun sama, ntar kalau gue pengen makan yang lain gue barter sama yang lain gitu gitu loh. Ya itu lu kembali aja lu ke zaman purba yang dulu gitu. Jadi kan Masalahnya gini, orang cenderung kata-kata depresi selain karena faktor mungkin tekanan kekerasan mungkin ya, mm, karena apa sih kalau bukan karena uang. iya, Faktor kekerasan kekerasan pun bisa mungkin asal muasalnya karena tuntutan uang itu yang susah untuk mm. dicapai itu. Bagaimana kalau kita menempatkan kebahagiaan bukan dari materi? Bisa, bisa sebenarnya bisa kalau semua manusia ini tidak berada di zaman saat ini. Bisa seperti itu, Sebenernya gue benci banget coy. sama yang ngeciptain uang kertas dulu tuh, siapa sih, gue nggak tahu kenapa gue Kan tadi benci. gue bilang manusia itu otaknya semakin berkembang, semakin Dia berkembang maju. kan, aslinya kan ada sebuah sistem yang Mm. membuat perkembangan ini semakin masif gitu, maksudnya Iya, kayak sistemnya kan manusia kan. manusia, dan tetap Manusia. ada satu manusia yang sangat diuntungkan di sini, kapitalis maksudnya. Kapitalis di sini nih, ibaratnya kita di sini maksudnya. Iya, benar. Tapi menurut gua kalau misalnya gua nerapin itu, coy, gue jadi tertinggal gitu loh. Kalau karena kan kalau Nggak ada misalnya yang ngejar aslinya. emang gak ada yang ngejar, memang gak ada yang ngejar, yang tapi kita itu mau nggak mau harus ngejar, ngejar itu bukan kita yang dikejar, kita yang mengejar itu. Kalau enggak kita tertinggal gitu loh. Hmm. Oke, gue satu contoh nih, misalnya kayak orang-orang Baduy Dalam, lo pernah ke Baduy Dalam nggak? Hmm. Iya, uh, gue ngelihat mereka itu adalah orang-orang yang hidup sederhana banget gitu, Ah yang iya, masih masalah pola hidupnya, sumber makanannya, asik banget tuh. iya, tidak maksudnya tidak mengejar duniawi lah, tidak berkembang mengikuti perkembangan zaman. Gue lihat kan. Kenapa bisa bertahan seperti itu? Karena lingkungannya itu mereka seperti itu, dalam desa itu seperti itu. Jadi ada misalnya bukan bukan satu orang sendiri gitu, tapi ada Iya, beberapa manusia yang menerapkan iya. itu kan gitu. Hmm. Nah, itu kenapa mereka bisa bertahan hidup. Mereka punya apa namanya kekayaan alam yang bisa, sumber daya alam yang bisa diolah kan gitu. Hmm. Posisinya saat ini gue bukan orang yang bukan berada di lingkungan seperti itu. Gue berada di lingkungan yang dimana eh, apa namanya kota ini berusaha untuk maju gitu Iya, loh, menuntut kita. menuntut kita untuk juga ikut gitu loh, Iya. coy, maksudnya. Nah, kalau gue masih menerapkan, misalnya gue ngikutin si, misalnya dari suku Baduy ini, gue bisa hidup dari mana? Gue nggak punya sumber alam yang bisa gue olah, Oke, iya gitu benar-benar. loh maksudnya. Hmm. Tapi itu adalah sebuah contoh ekstrim ya. Mm-mm. Kalau kita bilang kalau kita hidup tanpa uang adalah contoh ekstrim ya. Mm-mm. Aslinya eh, ini kan adalah sebuah mazhab mungkin ya yang gua kenal, namanya adalah sinisme. Sinism. Sinisme. Mm-mm. Jadi di sinisme ini adalah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu bukan terletak dari materi. Mm-mm. Oke. Okay. Uh, gue resah banget ketika contohnya yang belum lama ya, kayak misal lebaran gitu. Momen lebaran itu tuh bikin orang kayak pengen 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 menampilkan yang enggak, mereka aslinya tuh nggak mampu gitu loh. Mereka pengen beli mobil baru, pengen kelihatan kaya, aslinya mereka nggak mampu gitu beli mobil baru. Akhirnya mungkin
dengan uang yang pas-pasan, terpaksa harus, bukan terpaksa, emang maksa harus membeli itu. Akhirnya setelah momen lebaran selesai, puyengnya di situ. Contoh sederhana mungkin baju gitu lah ya kan, baju masih banyak, pengen beli baju yang baru, terus maksain, harusnya itu bisa buat bensin, harusnya bisa buat makan, tapi malah beli yang ibaratnya harusnya bisa kita revisi itu tadi gitu keinginannya. Hmm, iya sih benar. Tapi kalau di gue sendiri coy, gue itu uh, keinginan yang gue mau itu adalah sesuatu yang gue butuhin gitu, bukan gue inginkan Ya. gitu. Lah sekarang apa-apa butuh duit kan. Geli sekali. Iya, walaupun emang iya, tapi entah kenapa kok gue kayak ngerasa kayak punya darah yang bergejolak di sini untuk membenci sistem ini. Kenapa harus semuanya butuh duit gitu maksudnya? Emang iya, tapi gini, gue bukannya nggak butuh duit, gue butuh duit, tapi gue benci duit gitu loh. Tapi gue butuh, tetap gue masih kerja gitu maksudnya kok. Seenggaknya, walaupun gue bilang kayak gitu tuh masih kerja, tapi gue aslinya benci ketika gue gajian pegang duitnya anjing gara-gara lo sebenarnya kayak gitu aslinya Iya, kalau itu. iya bener sih. Ya gue juga pasti gitu juga coy. Anjing nih gara-gara beli ini gue harus kerja keras, harus kan gitu. Ya. Cuman untuk contoh-contoh kecilnya aja dah gitu loh. Kayak lah gue mau naik busway harus ngisi top up kartu gue dulu kan gitu loh. Dan itu butuh duit kan. Kalau misalnya gue masih nah kalau misalnya gue menerapkan sinisme yang lo bilang tadi, gimana caranya gue nyampe ke suatu tempat tanpa menggunakan duit? Aslinya ini adalah mazhab yang sangat ekstrim untuk dilakukan di era sekarang ya. Yang jelas sekecil contohnya kita mau ke, misal lo dari sini mau ke tempat kerja lo misalkan, harus naik busway atau MRT gitu, harus tap, harus emang punya punya duit gitu seenggaknya. Itu emang nggak bisa sepenuhnya se ekstrim itu diterapin. Iya, nggak bisa, Emang nggak bisa, nggak bisa. tapi seenggaknya bisa jadi alternatif untuk di momen-momen tertentu kita bisa merevisi keinginan kita yang kita aslinya keberatan untuk membeli. Contohnya, Ya contohnya kalau misalkan gue punya, gue kemarin gini, di aplikasi gue scroll scroll, gue lihat ada baju Lana Del Rey keren banget di sini, sablonannya keren, belakang juga gambarnya keren, udah gue masukin keranjang tuh, aslinya gue pengen banget tuh beli tuh, gue masukin keranjang, paginya gue masukin keranjang, siangnya gue liat-liat lagi, gue liatin, gue perbesar zoom, kayak sablonnya keren nih, gambarnya juga keren ya, gue suka Lana Del Rey juga maksudnya gara-gara lo tuh. Malamnya gue lihat lagi, gue pikir gue pakai ini kira-kira buat apa gitu ya? pas buat apa, pas kapan doang ya. Gue pengen beli itu cuma pengen difoto terus gue post di IG waktu kemarin, mikirnya gitu, ngapain gitu-gitu ya. Kalau ini sekarang, untuk sekarang ini kan aslinya bisa gue keep dulu lah seenggaknya, baju gue masih banyak gitu maksudnya. Tau nggak akhirnya gue nggak beli itu, akhirnya tetap gue beli, tapi gue beli baju thrifting. Sekarang gue sukanya malahan lebih suka ke thrifting. Berarti sinisme itu lebih ke hidup sederhana gitu ya? Eh, mungkin bisa dibilang hidup sederhana. Kalau cuma hidup sederhana meninggalkan kemewahan itu maksudnya dalam antisketis ya. Tapi kalau sinisme, kita kayak sinis. Sinis tuh artinya kalau misalkan melihat pencapaian orang lain tuh kayak orang kaya misalkan, ya dia mah dapat privilege gitu maksudnya, kayak ya dia nggak lahir di kayak lingkungan kayak gua aja, kayak gitu-gitu maksudnya. Benci atau sinis lah, namanya sinisme. Sinis melihat orang yang terlalu hingar-bingar, yang terlalu Iri dong itu namanya. mungkin. Lebih ke Kalau nggak beda-beda. Kalau iri itu tuh kita pengen memiliki. Kalau ini enggak. Gua misal
benci banget sama kapitalis, gue nggak pengen tuh yang punya gedung tinggi terus gue punya banyak karyawan. Bakal puyeng nggak sih? Gue pengen lagi. Iya sih pasti sih kalau Itu tadi karena ambisi gue yang pengen hmm, jadi kaya raya ya. Tapi kayaknya itu berkaitan juga, maksudnya kayak berkesinambungan juga nggak sih sama stoicism? uh, kalau di stoicism, kalau dimasukin ke dalam, kalau ditabrakin ke sini, aslinya gini, gue bisa bilang kalau kalau sinisme ini versi uh, ekstrimnya stoicism. Hmm. Jadi stoik itu tuh cuma yang seperti yang lo tadi bilang, bahwa ya mungkin kita sabar, mungkin kita nggak bisa ngontrol apa yang di luar kita, ya kan? Hmm. Mati lampu. Oke, kita lanjut lagi. Ih, ya mutus di